Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my student SMK Muhammadiyah Hawan Pati, especially for the 11th grade. Welcome to my YouTube channel, and in this video I'm going to invite you to learn about the expression of cause and effect. As we know that in English there are many kinds of expressions, and one of them is cause and effect expression. Yeah, because in our daily communication, unwittingly we commonly use it. Jadi kalimat cause and effect ini sendiri ini termasuk kalimat yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, ya. Jadi memang sangat penting untuk dipelajari. Oke, untuk itu jangan lupa ya, jangan di skip videonya. Saya akan memberikan sedikit penjelasan. Oke, baik, saya lanjutkan pembahasan dalam video kali ini tentang cause and effect. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi saya sampaikan sebab dan akibat. Jadi ada dua kalimat nanti yang dihubungkan dengan menggunakan conjunction atau linking word untuk menghubungkan dua kalimat itu. Yang satu kalimatnya itu kalimat yang memiliki makna cause atau sebab, dan kalimat satunya lagi memiliki makna efek atau efek akibat dari sebab tersebut. Ya, kalimat ini memang paling sering digunakan. Tidak hanya dalam percakapan, tetapi dalam sebuah teks itu juga banyak sekali ditemukan ungkapan-ungkapan seperti ini ya, cause and effect ini. Oke, langsung saja kita ke materi. Ya, ada banyak sekali sebenarnya ungkapan-ungkapan untuk membuat kalimat cause and effect itu sendiri sebenarnya. Cuman yang kita bahas yang beberapa saja yang memang paling sering digunakan, dan paling sering ditemukan tag di dalam sebuah tag, maksudnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Contoh misalnya due to, kemudian because of, owing to, thanks to, because, since, as, for, as a result of, as a consequence of. Ini beberapa ya, sebenarnya ada banyak sekali. Nah, sebenarnya conjunction ini pun ada dua ya sebenarnya, yang harus diikuti oleh noun atau non phrase, kata benda, dan yang satunya lagi harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Jadi ada subjek, ada kata kerja. Kata kerja itu bisa berupa verb atau misalnya to be, ya itu bisa. Dan yang tadi saya sampaikan itu yang harus diikuti oleh noun atau non phrase ya. Non phrase sama noun itu bedanya apa? Kalau noun itu kan kata benda, kalau non phrase itu frase kata benda. Maksudnya contoh begini, misalnya ada kalimat gini, car, mobil gitu, itu benda gitu. Atau misalnya kata the rain, hujan, itu benda. Tapi kalau misalnya ada imbuhan, misalnya ada artikel kemudian ditambahkan kata sifat, kemudian ada benda di situ. Contoh misalnya beautiful girl, nah itu namanya non phrase. Ya, oke. Di antara beberapa ini itu memang ada yang harus diikuti oleh kata benda dan ada yang harus diikuti oleh tadi subjek dan kata kerja. Intinya namanya kalimat lah, lengkap lah ya, subjek, predikat, objek atau istilah clause ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya. Yang pertama ini saya
jelaskan yang diikuti oleh kata benda. Ya, kata benda itu ya tadi saya sampaikan bisa juga dalam bentuk non phrase misalnya. Contoh misalnya yang paling sering saya dengar itu misalnya umpama begini, I come late because of the rain. Misalnya tambahkan misalnya I'm sorry I come late because of the rain. Nah, itu juga kalimat cause and effect, sebab dan akibat, kebetulan menggunakan kata because of ya. Because of the rain. Nah, itu bisa dibalik sebenarnya. Because of the rain I come late. Artinya saya datang terlambat karena hujan, atau karena hujan saya terlambat. Bisa ya. Ini yang harus diikuti oleh kata benda itu ada because of, kemudian thanks to, as a result of, due to, kemudian as a consequence of, owing to, begitu ya. Sebenarnya masih ada lagi, cuman beberapa saja yang kita bahas, yang tadi saya sampaikan yang paling sering dipakai saja. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebelum saya berikan contoh satu-satu, ini pola yang paling sering digunakan, ya memang paling umum seperti ini. Itu yang pola pertama itu linking words-nya atau phrase-nya itu diletakkan di depan kalimat sebelum kalimat yang memiliki makna cause, kemudian yang kalimat terakhir itu adalah efeknya, atau dibalik. Jadi kalimat efeknya dulu, kemudian linking word atau phrase-nya atau conjunction-nya itu dia ditaruh di tengah-tengah, kemudian setelah itu kalimat yang memiliki makna cause atau sebab. Jadi bebas. Tadi kayak saya contohkan tadi misalnya I come late because of the rain. Berarti because of-nya karena saya menggunakan pola yang bawah ini tadi karena ada di tengah-tengah. Bisa tak ganti dalam pola pertama because of the rain. Oh, karena hujan. Nah, hujannya itu penyebabnya. Terus efeknya I come late, saya datang terlambat. Ya, langsung saja biar nggak lama-lama. Contoh nomor 1 ya, coba kita baca. Due to Bella's nervousness, she didn't pass the driving test. Nah, diartikan begini, karena kegugupan Bella, dia tidak lulus ujian mengemudi. Nah, ini yang saya garis bawahi ini adalah noun phrase, yaitu kata benda, ya kan? Kata benda. Nah, linking word-nya adalah due to, dia ditaruh di depan, berarti menggunakan pola yang pertama tadi. Setelah itu kalimat efeknya adalah she didn't pass the driving test. Lanjut, contoh kedua, he's always late because of his gaming habit. Dia selalu terlambat atau telat karena kebiasaan bermain game. Nah, ini menggunakan pola yang kedua karena kata because of-nya berada di tengah-tengah dan kalimat depannya adalah efek. Dia selalu terlambat. Nah, seperti itu. Oke ya. Lanjut nomor 3. As a result of the rain, we cancel the outing. Nah, diartikan karena hujan kita membatalkan piknik itu. Bisa kok dibalik sebenarnya. Misalnya we cancel the outing as a result of the rain, bisa. Nah, kata the rain ini noun ini. Ya, noun. Coba kalau ini masih his gaming habit, itu adalah non phrase ya, bisa diperhatikan ya. Oke, sekarang contoh yang nomor 4. Dennis couldn't sing owing to his short throat. Dennis tidak bisa bernyanyi karena sakit tenggorokannya atau tenggorokannya sakit gitu ya. Nah,
Ini owing to yang sebagai linking wordnya ini berada di tengah kalimat. Sementara kalimat depan ini konteksnya adalah apa namanya tadi, efeknya, bahwa dia tidak bisa bernyanyi, Dennis tidak bisa bernyanyi. Nah, sebabnya adalah tenggorokannya sakit, seperti itu. Nah, lanjut yang contoh kelima. She was dismissed as a consequence of her ignorance. Dia diberhentikan karena ketidaktahuannya. Nah, ini her ignorance itu juga non phrase ya, berada di tengah-tengah, jadi menggunakan pola yang nomor 2 tadi. Ya, kalimat depannya itu efek ya, karena dia diberhentikan. Nah, karena sebabnya ya ketidaktahuannya tersebut. Kausnya itu her ignorance. Saya kira cukup jelas lah ya. Ini tadi yang contoh-contoh yang harus diikuti oleh noun atau non phrase. Lanjut. Nah, ini beda kayak yang tadi. Kalau yang ini linking word yang ini itu harus diikuti oleh subjek plus verb. Ingat, subjek plus verb, atau bisa disebut verb phrase. Nah ya, biasanya itu kalimat lengkap ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Subjek, predikat, objek. Nah, ini juga banyak sebenarnya itu. Contoh misalnya di sini, because, since, as, for, so, therefore, thus, hence. Nah, ini sering agak beda ya, tadi ya kan because ada of-nya. Nah, ini because saja, itu pun beda fungsinya. Itulah bahasa Inggris, unik banget gitu. Since itu kalau biasanya itu diartikan sejak ya, padahal dalam konteks kalimat cause effect ini memiliki makna karena ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, polanya sama kayak yang tadi. Bisa linking wordnya ditaruh di depan, kemudian kalimat tengahnya ini cause atau effect, bisa seperti itu. Yang jelas intinya itu adalah perbedaannya itu hanya di noun phrase atau subject plus verb. Tetapi linking wordnya juga modelnya beda, kayak tadi because, ada yang because of. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasikan ya. Oke, langsung saja ke contoh nomor 1 ini. Because Bella was nervous, beda sama yang kalimat yang tadi. Tadi kan menggunakan kalimat kalau nggak salah due to Bella's nervousness ya, menggunakan apa namanya, kata benda atau non. Nah, ini dia enggak, ini lengkap. Ini ada Bella, kemudian verb, dan ini nervous. Nervous itu objeknya ya. Konteksnya di sini adalah adjektif, kata sifat. Kalau nervousness itu kata benda, artinya kegugupan. Nah, ini gugup. Memang ada beberapa kata benda yang dibentuk ya dari kata sifat, dari kata kerja, itu namanya derivatif. Itu beda lagi ini materinya nanti ya, itu memang bahasa Inggris itu harus banyak sekali yang harus dipelajari grammarnya itu. Oke. Because Bella was nervous, she didn't pass the driving test. Hampir sama juga. Karena Bella gugup, dia tidak lulus ujian mengemudi. Oke, linking wordnya because saja. Because juga bisa tak ganti menjadi since, bisa. Since Bella was nervous, bisa. Ya, intinya bebas lah. Bahasa itu enggak kayak mapel yang lain, misalnya kayak matematika, mohon maaf ya, 2 tambah 2 harus 4. Tapi kalau bahasa itu beda ya, karena ya memang beda. Oke, lanjut ya. Sekarang yang nomor 2, contoh nomor 2.
He's always late because he always stay up at night. Dia selalu terlambat karena dia selalu begadang setiap malam. Jadi ini menggunakan kata because juga sama kayak contoh yang pertama tadi. Bedanya because-nya ini saya letakkan di di tengah, menggunakan pola yang bentuk kedua tadi. Nah, contoh yang ketiga ini, the outing was cancelled since it's raining. Jadi piknik itu dibatalkan karena hujan. Ini juga menggunakan subjek plus verb phrase ya. It's raining. Ini singkatan dari it is ya. It's raining. Ya, ini hujan. Ada verbnya di sini. Linking wordnya since. Bisa dibalik, since it's raining the outing was cancelled, bisa kayak gitu. Jadi ininya ditaruh depan dulu baru kalimat belakangnya. Ya, kayak gitu. Lanjut. Sekarang yang nomor 4. Dennis couldn't sing for his throat is sore. Ya, jadi Dennis tidak bisa bernyanyi karena sakit tenggorokannya. Hampir sama kayak tadi. For-nya berada di tengah-tengah. His throat is sore ini adalah subjek plus verb ya, dan ada objeknya di sini. Lanjut yang nomor 5. As the price is affordable, all students like eating there. Ini karena harganya murah, terjangkau, semua murid-murid itu suka makan di sana. Semua murid-murid suka makan di sana. Oke. The price is affordable ini juga ini subjek, predikat, objek atau subjek verb ya. Ini objeknya affordable, adjektif ya dia di sini. Kebetulan yang linking wordnya itu s berada di depan kalimat. Oke, ya lanjutnya contoh nomor 6. The price is affordable, so all the students like eating there. Menggunakan kata so di sini, berada di tengah-tengah kalimat. Harga terjangkau sehingga semua murid suka makan di sana. Oke, lanjut. Nomor 7, contoh nomor 7. The meeting is very important, therefore everyone should be there. Nah, rapat sangat penting, oleh karena itu setiap orang harus di sana atau ke sana. Therefore-nya ini juga linking word-nya dan kebetulan ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Lanjut, contoh nomor 8. The meeting is very important, thus, hence. Sama kayak yang tadi, mirip kayak yang tadi, persis sekali ya. Bedanya menggunakan yang tadi contoh nomor 7 itu therefore, sementara yang yang kalimat contoh nomor 8 ini menggunakan thus atau hence. Sama artinya, cuman yang membedakan itu kalau penggunaan thus ini agak sedikit lebih formal ya dibandingkan yang lain, lebih formal aja gitu loh. Sebenarnya sama, maknanya sama. Nah, sekarang giliran kalian yang latihan. Saya rasa cukup sedikit penjelasan dari saya, oke ya. Nanti tugasnya ini bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Saya rasa cukup penjelasannya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya. Okay, thank you so much for watching my video, and I hope that this video will be useful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.